Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindi Cinora, NIM 2072100016 dari kelas Tadris IPA A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi studi fikih. Materi pertama, pengantar fikih Islam. Materi kedua, periodisasi fikih. Materi ketiga, karakter dan keistimewaan fikih Islam. Materi keempat, fikih dan undang-undang Romawi. Materi kelima, pembagian fikih dan cabang-cabangnya. Materi keenam, asyas tasyri' secara umum. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, pengantar fikih Islam. Pengertian fikih sendiri secara etimologi, fikih berasal dari kata faqaha yufaqqihu fikhan yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Fikih memberi pengertian kepahaman dalam hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, fikih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Lalu, sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, hadis atau Al-Sunnah, ijma' dan qiyas. Kemudian ruang lingkup fikih. Pada pokoknya, yang menjadi objek pembahasan fikih adalah perbuatan mukallaf dilihat dari sudut hukum syara' yang terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu ibadah, muamalah, dan ukhubah. Kemudian tujuan fikih sendiri, sebagaimana dikatakan Wahab Khalaf, tujuan dan manfaat mempelajari fikih adalah mengetahui hukum-hukum fikih atau hukum-hukum syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia. Selanjutnya, setelah mengetahui tujuannya, agar hukum fikih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada artinya ilmu tentang hukum fikih yang tidak dipraktikkan dalam kehidupan. Materi selanjutnya, periodisasi fikih. Setelah menelaah periodisasi fikih dari masa ke masa dalam Islam, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Fikih adalah ilmu yang lahir dari berbagai kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, kemudian diproses lewat budaya, sosial, politik, dan ekonomi, serta beberapa faktor lainnya. Akhirnya menjadi sebuah ilmu yang senantiasa berkembang sesuai waktu dan tempat. 2. Ilmu fikih selalu berkembang sepanjang zaman dengan tidak boleh berhenti, karena jika demikian maka Islam akan menjadi mundur. 3. Fikih adalah ilmu yang sangat mungkin untuk terjadinya perbedaan atau ikhtilaf dalam memahaminya. Dengan demikian, ilmu fikih akan terus berkembang sesuai dengan perjalanan dan kebutuhan umat manusia. Karena itu tugas umat Islam adalah bagaimana memformat fikih dengan baik sehingga dapat memecahkan setiap persoalan umat yang muncul. Materi ketiga, karakter dan keistimewaan fikih Islam. Poin A, bersumber dari wahyu. Ilmu fikih bersumber dari wahyu Allah dan bukan buatan manusia. Namun sayangnya, para orientalis banyak mencoba menutupi realita bahwa ilmu fikih bersumber dari wahyu. Sumber ilmu fikih juga bukan otak dan logika manusia belaka, tetapi sumber ilmu fikih murni, Al-Quran dan As-Sunnah yang diterima lewat sanad yang sahih dan kemudian dipahami dengan manhaj yang telah dibakukan secara ilmiah dan diterima oleh seluruh umat manusia. Poin B, hukum dari Allah. Berbeda dengan undang-undang buatan manusia, ilmu fikih itu berasal dari hukum Allah.
Poin C, balasan fikih bersifat dunia akhirat. Pahala dalam fikih juga mempunyai dua bentuk, pahala yang diberikan karena amalan yang berbentuk perbuatan, serta amalan yang berbentuk meninggalkan. Poin D, kecenderungan fikih yang bersifat kolektivisme. Hal ini sebagai bentuk aplikasi sebuah kaidah la dharara wa la dhurara, juga kaidah menghindari bahaya yang lebih besar dengan memilih bahaya yang lebih kecil. Kaidah ini mengatur penggunaan hak dan dalam aplikasinya akan menciptakan kemaslahatan baik bagi pemilik hak maupun kemaslahatan orang lain. Poin E, fikih menerima perkembangan. Fikih Islam memiliki hal-hal yang menjadikannya abadi yang berkembang bersamaan dengan zaman. Kita telah melihat permulaan perkembangan ini pada zaman Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Seandainya para tokoh fikih menjalankan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak terpaku pada orang-orang sebelumnya, tentu saja umat Islam tidak akan perlu merujuk pada hukum atau undang-undang barat yang dijadikan sandaran hukum atau perundang-undangannya. Materi keempat, fikih dan undang-undang Romawi. Pendapat pro terhadap adanya pengaruh dan keterpengaruhan fikih dan undang-undang Romawi diungkapkan oleh Ignaz Goldziher dan T.J. Dibor. Mereka berpendapat bahwa sebagian orang Arab dan orang Islam mengadopsi pendapat Barat. Lalu pendapat kontra terhadap adanya pengaruh dan keterpengaruhan fikih dan undang-undang Romawi disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Meskipun antara fikih dengan undang-undang Romawi memiliki kemiripan, tetapi menurut Ibnu Khaldun, kemiripan antara fikih dengan undang-undang Romawi tidak bisa dijadikan indikasi bahwa fikih telah terpengaruh oleh undang-undang Romawi. Karena fikih sendiri merupakan sebuah peraturan yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada juga dalam pendapat netral disebutkan bahwa fikih adalah sebuah peraturan yang independen atau berdiri sendiri. Pendapat ini dilontarkan oleh Profesor Dr. Ahmad Badawi. Meski ada kesamaan antara fikih dengan undang-undang Romawi, namun keduanya berbeda pada kaidahnya. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu pembagian fikih dan cabang-cabangnya. Fikih Islam tidak diragukan lagi merupakan aturan yang komprehensif. Tentu saja semua itu merujuk bahwa Islam bukan saja sebagai akidah keagamaan, melainkan ia adalah agama dan negara dengan segala cakupan makna yang dikandung oleh kata tersebut. Oleh karena itu, sudah pasti dalam fikih tersebut terdapat hukum dan aturan khusus yang menjadi pijakan untuk semua hubungan ini, dari yang umum dan khusus, baik itu yang berkaitan dengan individu, masyarakat, atau negara. Adapun perbandingan keduanya adalah pada aspek selain ibadah atau yang kita sebut muamalah dengan segala cakupan maknanya yang lain. Dengan demikian, perbandingan ini mencakup pula apa yang kita sebut sekarang dengan al-ahwal asyasyiyah, meski dalam Undang-Undang Sipil Mesir memasukkan studi tentang ahwal asyasyiyah ini pada ranah fikih Islam. Lalu, cabang fikih dalam undang-undang dibagi menjadi dua. Poin A, Hanun al-Khas. Cabang pertama dari undang-undang ini adalah undang-undang sipil yang dianggap sebagai dasar dari undang-undang khusus dengan semua cabangnya yang beragam. Di Mesir, undang-undang ini hanya mencakup pada ranah muamalah, sebab ranah al-ahwal asyasyiyah sudah diakomodir oleh fikih Islam. Poin B, Hanun al-Am. Bagian ini mengatur undang-undang berikut ini, yaitu
undang-undang internasional umum, aturan perundang-undangan, undang-undang administratif, serta undang-undang tindak pidana. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu asas tasyri' secara umum. Keumuman syariat Islam. Syariat ini yang berlandaskan pada asas yang kuat sekaligus fleksibel, benar-benar sesuai untuk setiap negara, manusia, masa, dan waktu. Di sini kita tidak perlu menjabarkan asas-asas ini dan menjelaskannya secara rinci. Namun, cukup dipaparkan secara global saja. Pembahasan kita di sini hanya mengenai asas-asasnya saja, yaitu sebagaimana berikut. 1. Tidak memberatkan dan menghilangkan kesukaran. Bentuk penghilangan kesukaran dan kesulitan dari kita sangat banyak sekali. Di antaranya ada aspek ibadah, ada pula dalam aspek muamalah, dan ada juga yang berkaitan dengan ukhubah atau sanksi. 2. Memelihara kemaslahatan semua manusia. Sebenarnya di sini cukup bagi kita merujuk kembali apa yang telah kami jelaskan sebelumnya tentang kecenderungan fikih yang bersifat kolektivisme. Itu sudah lebih dari cukup dalam menjelaskan tujuan tasyri' Islam yang pertama, yaitu menciptakan kemaslahatan hakiki bagi manusia tanpa membedakan satu jenis dengan yang lain dan satu umat dengan umat lainnya. Oleh karenanya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa ia diturunkan sebagai rahmat bagi sekalian alam, selagi Rasulnya merupakan Rasul untuk semua manusia. 3. Merealisasikan keadilan, bahkan keadilan secara komprehensif. Ia tidak hanya memperhatikan umat Islam saja, bahkan kepada musuh Islam meski mereka sedang berperang dengan kita. Dengan hukum-hukumnya, ia menjaga hak-hak ini kepada pemiliknya. Dengan demikian, semua orang merasa aman, baik jiwanya, hartanya, dan semua hak-haknya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.